Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelapukan dan pembentukan tanah. Pastinya kita sudah tidak asing lagi tentang pelapukan dan pembentukan tanah. Apa sih pelapukan itu? Nah, pelapukan sendiri adalah peristiwa hancurnya batuan dari gumpalan besar menjadi gumpalan kecil sampai menjadi sangat halus. Macam-macam pelapukan, yang pertama yaitu pelapukan mekanik. Pelapukan mekanik disebut juga dengan pelapukan fisis, yaitu peristiwa hancur dan lepasnya material batuan tanpa mengubah struktur batuan tersebut. Nah, faktor yang menyebabkan pelapukan mekanik yaitu yang pertama adalah akibat perbedaan temperatur. Lalu yang kedua akibat pengikisan di daerah pegunungan. Yang ketiga akibat insolasi di daerah gurun. Yang keempat akibat kegiatan makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Dan yang kelima akibat perubahan air garam menjadi kristal. Selanjutnya yaitu pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan kimiawi sendiri merupakan proses pelapukan batuan yang disertai dengan perubahan susunan unsur kimia batuan yang lapuk. Nah, proses yang terjadi dalam pelapukan kimiawi ini disebut juga dengan dekomposisi. Nah, terdapat 4 proses yang termasuk pada pelapukan kimia. Yang pertama yaitu hidrasi. Nah, hidrasi sendiri merupakan proses batuan yang mengikat batuan lain di permukaan saja. Lalu yang kedua ada hidrolisasi. Nah, hidrolisasi ini merupakan proses penguraian air atau H2O atau unsur-unsur menjadi ion positif dan ion negatif. Nah, jenis proses pelapukan ini terkait dengan pembentukan tanah liat. Lalu yang ketiga ada oksidasi. Oksidasi sendiri merupakan proses pengkaratan besi. Batuan yang mengalami oksidasi umumnya akan berwarna kecoklatan sebab kandungan besi dalam batuan mengalami pengkaratan. Lalu yang keempat ada karbonasi. Nah, karbonasi yaitu pelapukan batuan oleh karbon dioksida atau CO2. Gas ini terkandung pada air hujan ketika masih menjadi uap air. Jenis batuan yang mengalami karbonisasi adalah batuan kapur. Nah, selanjutnya yaitu pelapukan organik. Pelapukan organik atau pelapukan biologis yaitu pelapukan batuan yang disebabkan oleh makhluk hidup atau organisme. Nah, penyebab pelapukan ini adalah makhluk hidup, antara lain manusia, hewan maupun tumbuhan. Nah, contoh dari penyebab pelapukan ini yaitu lumut, cendawan ataupun bakteri yang merusak batuan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan yang pertama yaitu keadaan struktur batuan. Nah, keadaan struktur batuan ini maksudnya struktur batuan adalah sifat fisik dan sifat kimia yang dimiliki oleh batuan. Nah, sifat fisik yang dimiliki oleh batuan misalnya warna batuan. Lalu untuk sifat kimia batuan adalah unsur-unsur kimia yang terkandung dalam batuan tersebut. Lalu yang kedua adalah faktor keadaan topografi. Nah, topografi muka bumi juga ikut mempengaruhi proses terjadinya pelapukan batuan. Batuan yang berada pada lereng yang curam maka cenderung akan mudah melapuk dibandingkan dengan batuan yang ada di tempat yang landai. Lalu yang ketiga ada cuaca dan iklim. Nah, unsur cuaca dan iklim yang mempengaruhi proses pelapukan yaitu curah hujan, sinar matahari, angin, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada keadaan vegetasi. Nah, keadaan vegetasi maksudnya yaitu tumbuhan-tumbuhan juga akan mempengaruhi proses pelapukan. Akar-akar tumbuhan yang berada di lapisan tanah akan menembus ke dalam celah-celah batuan. Nah,
Akar-akar tersebut juga dapat mengakibatkan pelapukan di batuan tersebut. Selanjutnya yaitu erosi. Erosi adalah proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Nah, nama lain dari erosi sendiri yaitu pengikisan. Nah, erosi dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu abiasi. Nah, abiasi sendiri merupakan erosi yang disebabkan oleh air yang mengalir. Lalu yang kedua ada eksarasi, yaitu erosi yang disebabkan oleh hasil pengerjaan es. Yang ketiga yaitu deflasi atau erosi yang disebabkan oleh tenaga angin. Selanjutnya yaitu sedimentasi. Nah, sedimentasi sendiri merupakan pengendapan material hasil dari pengikisan dan pelapukan oleh air, angin atau gletser ke suatu wilayah yang kemudian diendapkan. Nah, semua batuan hasil dari pelapukan dan pengikisan yang diendapkan lama-kelamaan akan menjadi batuan sedimen atau batuan endapan. Nah, berikut ini adalah ciri bentang lahan akibat proses pengendapan berdasarkan tenaga pengangkutnya. Yang pertama yaitu pengendapan oleh air sungai. Nah, dalam pengendapan oleh air sungai itu yang pertama ada minder. Nah, minder ini merupakan kelokan-kelokan sungai yang terbentuk adanya endapan. Nah, proses berkelok-keloknya itu dimulai dari sungai bagian hulu. Lalu yang kedua ada Oxbow Lake. Nah, Oxbow Lake ini yaitu kelokan sungai atau meander yang terpotong dan terpisah dari aliran sungai sehingga membentuk sungai yang mati. Lalu yang ketiga ada delta. Nah, delta sendiri merupakan pengendapan sedimen oleh air sungai. Nah, pasir akan diendapkan, nah sedangkan tanah liat dan lumpur akan tetap terangkut oleh aliran air. Lalu yang keempat yaitu tanggul alam. Nah, tanggul alam ini terjadi apabila volume air meningkat secara cepat. Contohnya ketika terjadi banjir, nah, dan air meluap hingga ke tepi sungai. Selanjutnya yaitu pengendapan oleh air laut atau sedimen marine. Nah, contohnya yaitu pesisir, sepit, tombolo, dan penghalang pantai. Yang ketiga yaitu pengendapan oleh angin atau sedimen aeolis. Nah, contohnya yaitu bukit pasir atau sandstone. Lalu yang keempat yaitu pengendapan oleh gletser atau sedimen glasikal. Nah, contohnya yaitu timbunan material pada lembah. Selanjutnya yaitu tentang pembentukan tanah. Nah, proses pembentukan tanah yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dimulai dari proses pelapukan batuan, lalu pelunakan struktur, dan munculnya tumbuhan perintis atau mikroorganisme sebagai pengurai tanah dan proses penyuburan oleh sisa-sisa organisme maupun reaksi unsur kimia dalam tanah. Nah, pembentukan tanah secara terstruktur, tersusun secara berlapis. Lapisan tanah dinamakan horizon tanah. Nah, horizon yang menyusun profil tanah berturut-turut dari atas ke bawah yaitu horizon O, A, B, C, dan D. Nah, struktur tanah memiliki bentuk-bentuk yang berbeda. Yang pertama yaitu lempeng atau platy, terus granuler dan remah atau crumb. Lempeng, granuler, dan remah ini terbentuk di horizon A. Lalu yang B yaitu prisma atau prismatic. Nah, prisma atau
prosmetik ini merupakan struktur yang ditemukan pada horizon B yang terdapat di iklim kering. Lalu yang ketiga yaitu tiang atau kolumnar. Nah, tiang atau kolumnar ini struktur yang ditemukan pada horizon B yang terdapat pada daerah yang beriklim kering. Lalu yang keempat ada gumpal bersudut atau angular blocky. Nah, gumpal bersudut ini ditemukan pada struktur horizon B yang terdapat di daerah yang beriklim basah. Lalu yang E yaitu gumpalan membulat atau subangular blocky. Nah, gumpalan membulat ini merupakan struktur yang ditemukan pada horizon B yang terdapat di daerah iklim basah. Nah, faktor-faktor pembentuk tanah yang pertama yaitu iklim. Nah, iklim mempunyai peran penting dalam pembentukan tanah. Nah, unsur iklim yang paling dominan dalam mempengaruhi proses pembentukan tanah adalah suhu dan curah hujan. Lalu yang kedua ada organisme. Nah, organisme sendiri sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Nah, pengaruh tersebut antara lain membuat proses pelapukan, yaitu pelapukan organik, lalu membantu proses pembentukan humus dari sisa-sisa organisme yang membusuk. Yang ketiga yaitu bahan induk. Nah, bahan induk tanah terdiri dari batuan vulkanik, batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Yang keempat yaitu topografi atau relief. Nah, topografi atau relief ini merupakan suatu daerah akan mempengaruhi tebal atau tipisnya lapisan tanah. Nah, daerah yang memiliki topografi miring atau berbukit, maka lapisan tanahnya lebih tipis karena tererosi. Namun, daerah yang datar, lapisan tanahnya pasti lebih tebal karena terjadi proses sedimentasi. Lalu yang terakhir yaitu faktor waktu. Nah, semakin lama tanah akan menjadi semakin tua dan kurus. Mineral yang banyak mengandung unsur-unsur hara telah habis, mengalami pelapukan dan erosi. Selanjutnya yaitu tentang mengelola tanah untuk kesejahteraan. Nah, yang pertama yaitu jenis tanah di Indonesia. Sebagian tanah di Indonesia merupakan tanah vulkanis karena sebagian di Indonesia merupakan gunung-gunung bekas gunung berapi. Nah, namun jenis tanah di Indonesia sangat beragam. Yang pertama yaitu tanah gambut atau tanah organosol. Nah, jenis tanah ini berasal dari bahan induk organik seperti dari hutan, rawa ataupun rumput rawa. Lalu yang kedua adalah aluvial. Nah, jenis tanah ini belum mengalami perkembangan dan masih berasal dari bahan induk atau aluvium. Nah, yang diendapkan. Nah, tekstur dari aluvial ini sangat beragam dan pH-nya bermacam-macam. Lalu yang ketiga adalah regosol. Regosol sendiri merupakan jenis tanah yang belum mengalami diferensiasi horizon. Nah, teksturnya pasir dan berbukit tunggal. Nah, dalam regosol ini biasanya dia memiliki pH umumnya yang netral dan kesuburannya ini sedang. Tanah regosol penyebarannya itu berada di daerah lereng vulkanik muda dan di daerah beting pantai dan gumuk-gumuk pasir pantai. Lalu ada litosol. Nah, litosol merupakan tanah mineral yang sedikit mempunyai perkembangan profil. Batuan induknya merupakan batuan beku atau batuan sedimen yang keras. Nah, tanah litosol ini dapat kita jumpai pada segala iklim, umumnya di topografi berbukit, pegunungan, lereng, miring, sampai curam. Lalu ada latosol. Nah, jenis tanah ini telah berkembang atau terjadi
diferensiasi horizon. Kedalamannya dalam dan teksturnya lempung. Nah, batuan tanah ini biasanya penyebarannya berada di daerah beriklim basah dengan curah hujannya lebih dari 300 sampai 100 cm. Lalu ada grumusol. Nah, grumusol merupakan tanah mineral yang mempunyai perkembangan profil agak tebal, terus teksturnya lempung berat. Nah, struktur kersait atau granular. Penyebaran tanah grumusol ini berada di daerah iklim subhumid atau subbarid dengan curah hujannya 2.500 mm per tahun. Lalu ada tanah potsol. Nah, jenis tanah potsol ini telah mengalami perkembangan profil. Susunan horizon terdiri atas horizon albik atau A2 dan spodik atau B2H yang jelas dengan tekstur lempung hingga pasir. Penyebaran tanah potsol ini biasanya berada di iklim basah dan curah hujannya lebih dari 2000 mm per tahun. Lalu ada tanah andosol. Nah, tanah andosol ini merupakan jenis tanah mineral yang telah mengalami perkembangan profil dan solumnya agak tebal dan warnanya itu agak coklat ke kelabuan hingga hitam. Nah, tanah ini berasal dari batuan induk atau abu, tuf vulkanik. Nah, pemanfaatan tanah. Pemanfaatan tanah secara umumnya yaitu untuk dimanfaatkan masyarakat dalam lahan pertanian. Nah, jenis tanah yang berbeda akan memiliki unsur hara yang berbeda juga, sehingga dalam perlakuannya berbeda-beda. Selanjutnya yaitu konservasi tanah. Nah, konservasi tanah sendiri merupakan serangkaian strategi pengaturan untuk mencegah erosi tanah dari permukaan bumi atau terjadi perubahan secara kimiawi atau biologi akibat penggunaan yang berlebihan atau salinisasi atau akibat dari kontaminasi lainnya. Nah, penyebab kerusakan tanah yang pertama yaitu perusak hutan. Lalu yang kedua ada proses kimiawi air hujan. Lalu yang ketiga ada proses mekanis air hujan dan aktivitas manusia. Nah, penyebab kerusakan tanah dari aktivitas manusia ini sangat beragam. Contohnya ketika kita terlalu sering menyiram tanah dengan pestisida, maka unsur-unsur tanah yang tadinya itu misalkan ber-pH normal, bisa jadi pH-nya akan turun sehingga tingkat kesuburan tanah tersebut juga akan menurun. Lalu dampak kerusakan tanah terhadap kehidupan. Yang pertama yaitu kerusakan di tempat terjadinya erosi. Nah, dalam kerusakan di tempat terjadinya erosi, yang pertama yaitu penurunan produktivitas tanah, lalu kehilangan unsur-unsur hara yang diperlukan tanaman, dan lebih banyak tenaga yang diperlukan untuk mengolah tanah tersebut. Lalu yang kedua ada kerusakan di tempat penerima hasil erosi. Nah, dalam kerusakan yang berada di tempat penerima hasil erosi, biasanya dalam terjadinya erosi akan memindahkan senyawa-senyawa kimia yang ada di dalamnya seperti unsur hara tanaman atau nitrogen, lalu ada fosfor dan bahan organik lainnya, dan sisa-sisa pestisida atau herbisida. Lalu yang ketiga yaitu proses mekanis air hujan. Nah, dampak dari proses mekanis air hujan itu yang pertama yaitu pendangkalan sungai. Lalu yang kedua adalah tanah-tanah yang subur kadang-kadang menjadi rusak. Lalu ada lagi karena air yang keruh dapat mengurangi fotosintesis di
tanaman air karena sinar matahari sulit untuk menembus air. Lalu kadang-kadang juga polusi sedimen dapat mempengaruhi bila pengendapan yang terjadi itu juga akan membuat tanah-tanah menjadi subur. Lalu polusi kimia oleh bahan-bahan pestisida. Nah, polusi kimia oleh bahan-bahan pestisida sendiri contohnya seperti bahan-bahan nitrogen, nitrat, dan lain sebagainya. Nah, usaha untuk mengurangi erosi tanah itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu metode vegetatif. Nah, metode vegetatif sendiri antara lain yaitu penghijauan, lalu ada reboisasi, ada penanaman tumbuhan penutup tanah, lalu ada penanaman tanaman secara berbasis, dan pergiliran tanaman. Nah, yang kedua yaitu metode mekanik atau teknik. Yang pertama yaitu pengolahan tanah menurut garis kontur. Lalu yang kedua pembuatan tanggul atau guludan. Lalu yang ketiga pembuatan teras atau terasering. Yang keempat ada pembuatan saluran air. Nah, metode yang ketiga yaitu metode kimia. Nah, metode kimia ini merupakan penggunaan bahan kimia untuk pengawetan tanah, contohnya bitumen dan krilium yang dicampurkan dengan air kemudian disemprotkan ke tanah. Nah, terima kasih. Sekian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.